kalau sudah masuk di Ifuse gitu ya cukup cenderung tinggal diolah aja. Nah, kalau kita mau ngolah data, itu kan biasanya kita akan pakai regresi ya. Hari ini kita materinya regresi. Sebenarnya ngolah data nggak harus pakai regresi OLS yang kita tahu. Ada banyak ya metode yang bisa kita lakukan. Nah, tapi yang paling basic dulu, regresi. Nah, kalau mau regresi, Anda bisa klik quick, lalu estimate equation. Ngolah data tuh gampang di Ifuse. Anda tinggal masukin datanya, masukin modelnya, klik, nanti keluar hasilnya. Yang susah apa? Yang susah adalah membuat modelnya. Nah, jadi model persamaannya apa nih? Variable dependent-nya apa nih? Variable independent-nya apa nih? Nah, itu yang nggak mudah sebenarnya. Karena, apa ya? Karena kita nggak bisa asal masukin variabel aja, gitu. Harus ada background teori di baliknya. Kenapa? Misalnya income itu di sini dia akan bisa dijelaskan oleh variabel family size. Kenapa dia bisa dijelaskan oleh age? Kenapa dia bisa dijelaskan oleh wealth misalnya? Oh, saya balik aja. Kenapa wealth? Nah, variabel dependentnya wealth kan. Kenapa wealth? Di sini harus bisa dijelaskan oleh family size, oleh age, oleh status pernikahan, dan juga oleh income, dan juga oleh gender misalnya. Ini yang susah sebenarnya, yang menentukan kenapa variabel ini masuk gitu. Nah, di situ kita butuh background teori yang cukup ya. Nah, kalau kita mau melakukan regresi di Ifuse, itu tadi masuk di quick estimate equation, terus Anda menuliskan yang di depan ini adalah variabel dependent. Okay? Variabel dependentnya adalah wealth. Terus habis itu Anda masukkan C. C ini adalah konstan, ya. Habis itu baru diikuti oleh variabel independen yang lainnya. Nah, boleh nggak kalau C-nya saya tulis di belakang? Nggak masalah. Kalau C-nya mau ditulis di belakang, instead of di depan, nggak apa-apa. Tapi biasanya persamaan regresi itu adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1, beta 2x2. Nah, makanya saya lebih suka nulis C-nya di depan. Nah, habis itu di metode Anda bisa pilih macam-macam juga di sini sebenarnya. Tapi ya hari ini kita belajar regresi jadi least square atau LS. Nah, ini tadi kita bisa resample juga di sini. Misalnya Anda punya sampelnya mau yang observasi 1 sampai 500 atau ya semua observasi berarti 1 sampai dengan 9275. Misalnya di sini. Nah, kita klik OK dulu ya. Ini adalah hasil regresinya gitu ya. Kita bisa lihat dependent variabelnya di sini, metode yang kita gunakan di sini, terus ini jumlah observasi yang ada di sini. Nah, ya udah kalau udah gini berarti tinggal menganalisa ya. Nah, kalau mau menganalisa yang mana dulu yang kita baca ya tentu saja kita lihat dulu hasil uji T statistiknya ini signifikan atau tidak signifikan. Oke. Cara lihatnya adalah lihat di p-value-nya ini. Ya pasti Bapak Ibu udah tahu juga sih yang ini. Nah, yang di p-value-nya ini tergantung dari alfa yang Anda pilih ya. Kalau Anda pilih alfa itu 5%, berarti kalau p-value di sini kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Hanya yang signifikan aja yang nanti kita bisa membaca koefisiennya. Kayak ini di sini dia tidak signifikan secara statistik, maka tidak perlu dibaca koefisiennya. Ini misalnya kita menggunakan alfa 5%, ya. Nah, selain alfa, Anda juga bisa lihat R-squared-nya. Anda juga kalau di sini cross section data kita nggak perlu lihat si Durbin Watson sih. Kita lihat R-squared-nya aja, I think it's enough. Itu sama F statistik if you want, tapi agak jarang juga dibahas, maybe R-squared-nya aja. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menyimpan hasil ini, nah jadi gini, kalau kita mau menganalisa data kan pasti kita punya lebih dari satu model gitu. Misalnya kita mau menyimpan data, menyimpan hasil regresi ini ya tinggal klik name aja, terus kasih nama equation 1 misalnya. Nah, nanti dia bisa tersimpan sebagai objek di sini. Kalau dibuka langsung ada. Nah, kalau kita mau bikin model baru lagi, tinggal klik lagi, lalu estimate equation. Nah, salah satu alasan kenapa menurut saya Ifuse itu lebih mudah digunakan daripada
Nah, misalnya stata atau R itu adalah karena kalau Anda mau mentransformasi variabel Anda tuh bisa langsung melakukannya tanpa harus membuat variabel baru. Contohnya, kita mau regress wealth terhadap family size, terhadap age, terhadap gender, terhadap marital status, terhadap income. Tapi di sini saya ingin melihatnya itu dalam bentuk percentage change. Ya, apa yang kita lakukan kalau ingin melihat percentage change? Kita cari log-nya, ya kan? Kita cari logaritma naturalnya. Kalau di Stata atau di Ifuse, Anda harus bikin series baru. Anda harus bikin log wealth sama dengan logaritmanya wealth. Tapi di Ifuse Anda nggak perlu melakukan itu, Anda bisa langsung ketik log dalam kurung wealth. Nah, ini menghemat waktu. Nah, itu yang membuat saya merasa ini lebih mudah dipelajari daripada software yang lain. Ya. Nah, jadi log wealth, spasi C, spasi family size, spasi age, nil dan merit. Begitu juga kalau misalnya kita mau melihat polinomialnya, atau kita mau melihat kalau variabelnya dipangkat gimana. Nah, kita juga nggak perlu membuat variabel baru, nggak perlu membuat h kuadrat sama dengan h dikuadratkan, nggak. Ini Anda bisa langsung tulis di sini, h pangkat 2, misalnya seperti itu. Ya. Nah, terus habis itu kita bisa klik OK di sini. Nah, ini kita bisa langsung lihat bahwa sekarang dependent variabelnya itu dalam bentuk log. Ya, kalau dependent variabelnya dalam bentuk log, nanti koefisiennya dibacanya dalam bentuk persen. Ya, begitu juga yang ini income, berarti ini percentage change in income dan efeknya terhadap percentage change in wealth. Oke, nah, kita bisa lihat bandingkan sama yang tadi misalnya, yang belum kita log. Yang tadi belum kita log, nah hasilnya akan berbeda. Kita bisa lihat tadi yang tidak kita log, gendernya tidak signifikan. Sekarang yang di log ternyata gendernya tetap tidak signifikan. Oh, gendernya tetap tidak signifikan, tapi marital status juga jadi nggak signifikan. Ya, nah, tapi variabel lain di sini signifikan. Nah, habis itu kalau kita lihat R squared-nya, ini model yang tidak cukup baik. Kenapa? Karena dia R squared-nya rendah banget. Ya. R squared itu apa sih? R squared itu sebetulnya dia menjelaskan seberapa banyak variasi dependent variable yang dijelaskan oleh variasi independent variable. Ya. Jadi ideally kita ingin R squared itu cukup tinggi. Karena R squared itu dia itu menunjukkan seberapa presisi sih model kita. Jadi kalau model kita itu presisinya bagus, itu variasi dari dependent variable itu bisa dijelaskan oleh variasi di independent variable. Kalau Anda masih ingat, variasi sebuah variabel itu akan dijelaskan oleh dua hal. Ya, yang pertama, dia dijelaskan oleh variabel yang ada di dalam model. Yang kedua, dia dijelaskan oleh hal-hal di luar model, yaitu dijelaskan oleh error. Oke, nah kita itu pinginnya proporsinya lebih banyak sebuah variabel sebuah variabel dependent itu dijelaskan oleh hal-hal yang ada di dalam model. Kita pinginnya itu proporsinya lebih banyak, ya. Dan proporsi itu bisa dilihat di R squared. Nah, jadi R squared 0,34 itu artinya 34% dari wealth itu bisa dijelaskan oleh variabel-variabel yang ada di sini. Sementara sisanya 66% sisanya itu dijelaskan oleh error. Nah, that's not good. Karena variasi dari wealth lebih banyak dijelaskan oleh error daripada oleh variabel yang ada di sini. So, salah satu hal yang menunjukkan apakah model kita udah bagus apa belum itu juga si R squared ini. Nah, jadi kalau misalnya R squared-nya itu belum baik gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ya Anda bisa mengevaluasi kembali ini permodelannya udah bener belum sih, bener nggak sih variabel independennya tuh ini dan ini, atau yang kedua Anda bisa coba transformasi variabelnya. Nah yang di sini nih, di sini misalnya wealth sama income itu misalnya satuannya kan dalam dolar, dia satuannya akan beda sama family size, age dan juga marital status dan juga gender di sini. Dengan mengubahnya menjadi satuannya persen dengan pakai log seperti ini sebetulnya membuat modelnya jadi lebih baik daripada yang pertama tadi, ya. Karena di sini R squared-nya lebih tinggi daripada yang di sini. Nah, gitu kira-kira. Nah, kadang-kadang kenapa kita tuh pengen mentransformasi variabel kita. Kadang-kadang kita juga pengen mentransformasi variabel kita itu supaya kita lebih mudah
interpretasi hasil regresinya. Kayak tadi, sekarang satuannya sudah persen ini. Jadi kayak misalnya kita baca yang mil ini. Oh, tapi dia nggak signifikan. Oke, kita baca yang signifikan aja. Misalnya family size nih. Nah, family size di sini misalnya satuannya berapa orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Nah, koefisiennya di sini negatif 0,123. Nah, jadi kalau misalnya family size-nya itu nambah 1 orang, maka nanti wealth-nya itu akan turun sebanyak sekian persen. Koefisiennya ada di sini. Gitu. Nah, kalau tadi di sini misalnya kita membacanya adalah kalau family size-nya nambah 1 orang, nanti wealth-nya akan turun sebanyak koefisien ini dikalikan satuan wealth-nya. Entah satuan wealth-nya itu dalam jutaan dolar atau ribuan dolar. I think it's tricky ya, dan membuat Anda membacanya juga jadi lebih ribet. Tapi kalau log begini, dia sebenarnya lebih mudah bagi Anda untuk dibaca karena dia jadi persen. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah, Durbin Watson itu sebetulnya nanti menunjukkan autokorelasi, tapi itu biasanya hanya berlaku di data time series sama data panel yang nanti juga kita akan pelajari. Nah, ini misalnya kita save sebagai equation yang kedua. Nah, sekarang kita punya 2 equation di sini. Equation 1 sama equation 2. Oh ya, kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Gitu. Nah, terus sebentar saya mau buka contekan sedikit, bentar ya. Saya mau buka contekan sedikit. Oke, sebentar ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sebenarnya tadi kita udah masuk ke sini. Oke, nah ini sebenarnya data kita tadi. Harusnya tadi saya buka ini dulu ya sebelum buka EVIS. Nah, jadi data yang saya contohkan itu adalah data yang bisa diambil sebetulnya dari bukunya Woolrich. Ini buku yang saya pakai kalau ngajar. Kalau saya ngajar ekonometrik, saya pakai buku ini. Ini menurut saya buku yang kayak buku masak ya. Karena apa? Karena dia mudah dipahami dan dia bahasnya satu persatu dengan jelas gitu ya. Nah, jadi ini dia punya beberapa data yang kita pakai latihan hari ini di sini. Gitu. Oke, nah ini kita punya beberapa variabel tadi. Wealth dalam thousand of dollars, income dalam thousand of dollars. Kita punya dummy variabel. Kita punya marital status, kita punya age, dan juga kita punya family size. Oke, nah ini sebenarnya metode. Sorry, ini tadi model yang kita coba yang pertama. Oh, sorry, tadi kita tidak mencoba model yang pertama, tapi kita langsung ke model yang ketiga. Karena saya yakin Anda pasti udah bisa model yang pertama. Di sini cuma ada 1 dependent variable dan 1 independent variable. Simple regression ya di sini. Tapi tadi yang kita lakukan adalah multiple regression. Oke. Nah, habis itu kita balik ke EVIS. Saya mau balik ke model yang kedua. Tapi sekarang saya mau ubah sampelnya. Nah, misalnya di sini merit sama dengan 1. Gini kan? Oh, syntax error. Saya lupa nih. Atau gini. Lebih besar daripada 0. Oke, nah di sini misalnya saya mau meregress model yang ini, model yang tadi kita regress, tapi sekarang saya hanya, kita lihat dulu data wealth sebelum kita ke sini. Kita lihat dulu data wealth. Nah, Anda notice bahwa data wealth kita ini ada yang minus. Jadi tidak semua data wealth itu positif. Ada data wealth yang minus, ada data wealth yang minus gitu intinya. Nah, terus sekarang saya itu ingin melakukan regresi, tapi saya hanya, kemana ini tadi? Kok tidak bisa? Tapi saya hanya ingin meregress data saya di mana subjek yang ada di dalam data saya itu yang wealth-nya positif ya. Jadi saya nggak mau meregress responden yang data wealth-nya negatif. Maka saya bisa tulis di sampel ini bahwa if wealth lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Ini hanya saya regress untuk yang wealth-nya positif. Saya misalnya klik OK. Nah, di sini kita
Oke, kita bandingkan. Kita bandingkan model yang kedua sama model yang pertama. Nah, di model yang pertama, observasi kita adalah 9.275. Di model yang kedua, observasi kita sekarang 6.029. Karena apa? Karena di sini, di yang model kedua ini, kita sudah ngedrop data-data yang yield-nya negatif. Ya. Nah, ini juga yang alasan saya mengatakan if use itu lumayan convenient. Karena kalau misalnya Anda di Stata, misalnya, maka Anda harus ngedrop secara manual. Jadi drop wealth if wealth-nya kurang dari 0. Atau keep kalau wealth-nya lebih besar daripada 0. Atau Anda harus membuat variabel baru. Nah, enggak. Di if use, Anda nggak perlu ngutek-ngutek datanya lagi, jadi biarkan datanya tetap di situ, tapi yang Anda utak-atik itu adalah modelnya. It's very convenient, gitu ya. Atau misalnya sekarang kita coba yang if merit, ini saya tadi mencoba tadi gagal, if merit sama dengan 1 misalnya. Oh, sintaknya error, kenapa demikian? Kita coba lebih besar sama dengan 0. Oh, dia nggak bisa sama dengan ya. Nah, bisa sekarang. Nah, di sini kita juga hanya nge-keep yang meritnya lebih besar daripada 0, yaitu nanti meritnya sama dengan 1. Oke. Nah, berarti di sini kita hanya meregress yang subjeknya itu merit. Nah, jadi kalau mau mengubah-ubah sampel Anda itu bisa langsung di sini, di bagian sampel ini, ya. Kayak gitu. Oke, kita kembalikan ke sampel yang awal. Nah, atau tadi Anda hanya mau meregress misalnya observasi ke 300 sampai dengan observasi ke 500, itu juga bisa. Nah, sekarang included observation-nya hanya 125. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Nah, kita kembalikan dulu ya ke sampel yang semuanya 9275. Oke. Nah, kayak gitu. Alright. Okay. Nah, oke. Nah, habis itu mari kita kembali ke PPT. Nah, habis itu kita juga bisa menggunakan interaksi antara dummy variabel untuk melihat apa namanya, maksud saya kita bisa melihat interaksi antar dummy variabel di dalam model kita ya. Jadi kalau di sini kita regress wealth terhadap income, terhadap gender, terhadap marital status. Nah, sekarang kita lihat interaksi antara gender dan marital status ya. Jadi di sini kita mau melihat bagaimana wealth dipengaruhi oleh income, bukan dipengaruhi. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Kadang-kadang kalau kita lagi menjelaskan regresi, kita itu punya kecenderungan untuk mengatakan variabel dependent dipengaruhi oleh variabel independent. Itu sangat rawan untuk menjadi misleading. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan regresi, kita itu tidak melihat efek sebab akibat. Tapi kata dipengaruhi, itu implying bahwa ini adalah causation. This is not causation, this is correlation. Ya, this is not causation. Nah, jadi saya lebih suka mengatakan bagaimana wealth dijelaskan oleh income, bagaimana wealth dijelaskan oleh gender, dan bagaimana wealth dijelaskan oleh marital status. Nah, jadi ibaratnya di sini kita ingin melihat tadi bagaimana income menjelaskan wealth, terus bagaimana status gender seseorang menjelaskan wealth, bagaimana status pernikahan seseorang menjelaskan wealth, dan bagaimana interaksi antara gender dan juga status pernikahan ini menjelaskan wealth, gitu ya. Nah, kalau di modeling terus jadinya kayak apa? Nah, kita coba modifikasi model yang pertama sekarang. Kita estimate atau kita bikin model baru deh. Ya, model yang pertama bisa tetap ada di situ ya. Oke, quick estimate equation. Nah, terus di sini kita bisa tambahkan mil dikalikan merit. Nah, ini juga enak banget karena Anda nggak perlu bikin variabel baru. Kalau di Stata Anda perlu bikin variabel baru. Di sini nggak usah, bisa langsung dikalikan. Terus kita klik OK. Sekarang kita punya nih efek dari interaksi antara gender dan juga marital status, ya. Gitu. Nah, jadi ini cara bacanya gimana sih kalau ada dummy variabel? Nah, mari kita baca sama-sama.
Kita fokus di dummy variabelnya ya. Ini yang gender, dia tidak signifikan. Oh sayangnya ini juga nggak signifikan. Oke, kita buat alfanya 10%. Nah, jadi yang male and merit ini tetap signifikan. Nah, gimana cara membaca variabel dummy? Variabel dummy di sini, kalau variabel dummy yang ini, yang merit ini koefisiennya ini adalah selisih antara yang merit dengan yang tidak merit. Oke. Sedangkan yang male di sini, ini koefisiennya dia adalah selisih antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Artinya apa? Artinya kalau seseorang itu laki-laki, maka wealth-nya dia itu akan sebesar ini, lebih besar daripada yang perempuan. Ya, yang merit ini berarti kalau seseorang itu merit, berarti nanti wealth-nya dia selisihnya akan sekian dibandingkan yang tidak merit. Gitu. Nah, sekarang kalau yang male merit ini gimana? Yang male merit ini berarti kalau dia itu laki-laki yang sudah menikah, maka dia selisihnya akan sekian dibandingkan mereka yang bukan laki-laki yang sudah menikah. Gitu ya. Nah, jadi gitu untuk membaca si dummy variabelnya. Oke. Itu. Oke, ups, jangan kita delete. Kita simpen aja equation 3. Sip. Gitu. Oke, nah ini regression output. Di top panel kita punya informasinya, di middle panel ini yang kita baca, bottom panel ini adalah informasi statistik tambahan. Oke, nah kita juga bisa mengexpand dummy variabelnya. Nah, untuk mengexpand dummy variabel itu untuk memisah-misahkan bagaimana efek dari laki-laki perempuan menikah dan tidak menikah itu kita bisa expand. Oke, kita coba pakai command expand sekarang. Kita ubah equation yang ketiga ya. Ini kita taruh di mana expandnya? Expand merit. Oke. Pakai koma enggak? Nah, kadang-kadang kalau kita lagi pakai if use gini ya, kita tuh jadi if use itu tidak sensitif terhadap huruf kapital. Nah, Anda mau pakai huruf kapital apa enggak, if use tuh enggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda spasinya sama tanda bacanya itu enggak benar ya. Jadi kayak di sini misalnya harus pakai koma, terus enggak pakai spasi dan segala macam. Nah, Anda harus hati-hati sama itu. Nah, salah satu yang tricky di if use. Oke, ups, near singular matrix. Mari kita lihat. Oh, karena saya di sini barusan tetap dipakai di sini. Sebentar, pesannya saya hapus juga. Nah, bisa sekarang. Nah, di sini kita mau mengexpand efek dari dummy variabelnya, ya. Jadi misalnya kita ingin melihat kalau misalnya seseorang itu adalah perempuan yang tidak menikah, nanti efeknya dalam tanda kutip efeknya terhadap wealth itu seperti apa sih? Itu adalah koefisien yang ini, ya. Male sama dengan 0, merit sama dengan 0, artinya dia adalah perempuan yang tidak menikah. Lalu male sama dengan 0, merit sama dengan 1, ini artinya dia perempuan dan dia menikah. Oke, efeknya terhadap wealth adalah sekian. Nah, kalau misalnya dia adalah laki-laki yang belum menikah, maka yang menikah sama dengan 1, merit sama dengan 0. Kalau dia adalah laki-laki yang sudah menikah, maka yang ini, male sama dengan 1, merit sama dengan 0. Nah, notice tadi waktu saya mau nge-regress, itu near singular matrix. Near singular matrix itu artinya apa sih? Saya coba. Tadi kan saya kasih C di sini kan. Terus waktu mau saya regress, near singular matrix. Kalau Anda tuh mau meregress sebuah model, terus hasilnya near singular matrix, itu artinya nanti di dalam data Anda itu variasi datanya terlalu kecil, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya data
yang variasinya terlalu kecil, itu satu variabel sama variabel lain itu akan punya korelasi yang cukup tinggi ya. Jadi teman-teman pernah dengar multikolinearitas? Multikolinearitas itu sangat wajar terjadi. Multikolinearitas itu adalah ketika variabel independen satu sama lain itu punya korelasi yang tinggi. Itu biasa terjadi, apalagi dalam variabel ekonomi. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah kalau mereka punya perfect collinearity. Perfect collinearity itu artinya korelasi di antara variabel independennya itu mendekati satu. Kalau kayak gitu, nanti variasi data Anda terlalu kecil, sehingga kalau Anda mau meregress jadinya kayak gini, near singular matrix. Oke, nah jadi hati-hati. Nah, terus kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Anda bisa drop salah satu variabelnya. Itu yang bisa Anda lakukan. Ya, karena nanti kalau misalnya tidak di drop ya jadinya kayak gini. Anda nggak bisa melakukan regresi. Nah, tadi kenapa sih kalau saya kasih C, kenapa ada near singular matrix error? Karena ketika kita mau memasukkan dummy variabel ke dalam model, misalnya dummy variabelnya itu ada 4 kategori, itu yang ditulis di dalam persamaan adalah 3. Kenapa? Karena yang satu itu masuk ke konstanta. Oke. Nah, jadi di sini waktu saya mau mengexpand male sama married itu ada 4 kategori. Laki-laki yang sudah menikah, laki-laki yang belum menikah, perempuan yang sudah menikah, dan perempuan yang sudah menikah. Oke. Nah, kalau ini keempat-empatnya mau saya masukkan ke dalam model, maka saya harus ngedrop konstan saya. Oke. Jadi si konstannya ini harus dikeluarin dari model. Tapi kalau misalnya konstannya tidak mau saya keluarin dari model, maka ini saya harus drop salah satu variabelnya. Nah, caranya itu kalau nggak salah, gini. Ntar ya, ini saya ingat-ingat juga soalnya. Drop first, I guess. I kind of forget about this. Oops. Oh. Let me check. Misalnya di sini, maybe. Sebentar ya, saya buka contekan dulu. Nah, jadi kadang-kadang dosen kalau ngajar juga buka contekan. Oke, ada contekannya nggak ya di sini? Oh, belum ada. Kalau gitu contekannya ada di tempat lain. Saya permisi membuka contekan saya di tempat lain dulu ya. Contekan saya di mana ya? Di sini sepertinya. Ups, di sini. Jadi sebenarnya kalau Anda punya issues itu sudah ada modulnya ya. Jadi Anda bisa download sebenarnya modul yang saya pakai hari ini versi lengkapnya, karena ini sebenarnya saya ambilin dari modulnya issues juga, dan dia juga sudah menyediakan datanya. Jadi kalau mau belajar sendiri itu bisa banget sebenarnya ya. Ikut titip bentar ya. Tuh mana ya? Nah, kita juga bisa nentuin data. Maksudnya nentuin date. Nah, ini dia. Nah, kalau Anda mau pakai expand itu first section. Itu group. Oke, we did that. Oke, ini integration. Nah, ini dia. Anda harus pakai drop first atau drop last yang ada di sini. Jadi drop first itu untuk mengedrop salah satu dummy variabel yang pertama, drop last itu untuk ngedrop variabel yang terakhir. Oh, saya kurang koma di sini. Nah, ini harusnya ada komanya. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang bisa kan? Nah, kalau Anda mau keep kalau Anda mau keep konstantanya di dalam model, maka ketika Anda mau mengexpand dummy variabel, jangan lupa Anda pakai komen drop first ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, dummy variabel itu kalau dia punya K kategori yang bisa dikeluarkan dalam model dengan konstanta itu adalah K dikurangi 1.
Anda bisa drop first. Nah, kalau di drop first kita lihat, di sini Anda punya dummy variabel untuk yang perempuan sudah menikah, untuk yang laki-laki belum menikah, dan laki-laki sudah menikah. Perempuan yang belum menikah masuknya kemana? Ke konstan. Nah, ini adalah koefisien untuk yang perempuan dan belum menikah. Nah, jadi gitu ya, itu adalah hal yang harus diperhatikan kalau mau menggunakan dummy variabel. Oke, Oke. Kita kembali ke PPT kita yang semula. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, saya lanjut kalau gitu. Apakah ada pertanyaan di chat? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu. PPT-nya yang ini. Nah, berikutnya adalah kalau kita tuh udah punya hasil regresi, kan yang pertama tadi kita ingin baca hasil regresinya. Nah, tapi selain itu juga kita ingin memastikan bahwa model regresi kita itu adalah model yang sudah baik, model yang ideal, itu yang kita pinginin ya. Nah, jadi kalau Anda ingat di asumsi klasik, itu asumsi klasik nomor 3 atau 4 itu adalah dia tidak ada heteroskedastisitas dan dia tidak ada autokorelasi. Kalau heteroskedastisitas itu adalah masalah yang biasanya kita hadapi di data cross-section, seperti data yang sedang kita buka ini. Oke? Nah, jadi heteroskedasticity itu apa sih? Kalau secara teori, heteroskedasticity itu sebetulnya terjadi ketika varians Anda itu tidak konstan. Ya, variansnya tidak konstan tuh maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini, kalau kita punya data cross-section, itu kan entitasnya banyak. Data cross-section itu akan punya subjek yang bermacam-macam. Misalnya di sini subjeknya adalah perusahaan. Perusahaan itu kan beda-beda karakternya. Nah, perbedaan karakteristik perusahaan-perusahaan ini itu akan membuat varians di dalam model Anda itu tidak konstan. Karena apa? Karena mereka punya unobserved faktor yang berbeda-beda. Jadi imagine kalau subjek Anda itu adalah student atau mahasiswa gitu misalnya. Nah, mahasiswa ini mereka misalnya belajar di kelas yang sama. Mereka belajar di kelas yang sama dengan dosen yang sama dan mereka mengambil mata kuliah yang sama. Terus kita mau bandingkan nilai ujiannya misalnya. Nah, nilai ujiannya ini beda-beda. Wajar kan sebenarnya nilai ujiannya beda-beda, tapi kita ingin lihat misalnya efek dari tutorial terhadap nilai ujiannya mereka. Nah, jadi kita di sini mengasumsikan bahwa yang bisa menjelaskan nilai ujian itu adalah tutorial. Padahal sebenarnya ada banyak faktor lain yang bisa menjelaskan nilai ujian. Sebagai contoh adalah kemampuan mahasiswa itu sendiri. Ya, kemampuan mahasiswa itu sendiri itu adalah hal yang tidak bisa kita observe. Ya, ada mahasiswa yang kalau belajar cukup 1 jam langsung mengerti, ada mahasiswa kalau belajar butuh 3 jam baru mengerti. Nah, itu adalah inherent kemampuan yang ada di mahasiswa itu. Itu unobserved factor. Nah, unobserved factor ini akan masuk ke dalam error kan. Nah, tapi di model yang ideal itu kita mengasumsikan bahwa unobserved factor itu konstan. Nah, masalahnya kalau di data seperti ini unobserved factornya itu tidak konstan. Varians dari unobserved factornya itu tidak konstan. Nah, ketika varians di unobserved faktornya itu tidak konstan, inilah masalah yang kita sebut sebagai heteroskedastisitas. Okay? Heteroskedastisitas itu tidak sesuai dengan salah satu asumsi klasik. Kalau nggak nomor 3 ya nomor 4. Nanti Anda cek sendiri ya. Nah, terus gimana caranya kita mengecek ada apa enggak sih heteroskedastisitas di model kita? Itu kita bisa kita buka equation yang kedua misalnya. Cari heteroskedastisitas, maksud saya bukan cari, menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, itu ada di sini. View, jadi dibuka model regresinya, terus Anda klik view, Anda cek residual diagnostik. Di residual diagnostik Anda bisa cek heteroskedastisitas. Nah, di sini Anda pilih white. Sebenarnya pakai yang lain juga bisa sih, tapi saya lebih suka pakai white. Ya. Jadi bedanya apa sih tes-tes ini?
Metode yang mereka gunakan mirip-mirip tapi agak lain, dan ini kayak lebih ke mazhab, mana yang Anda pilih aja gitu. Misalnya di sini saya pakai yang white gitu. Saya klik OK. Nah, uji heteroskedastisitasnya tuh yang atas ini. Nah, di setiap uji statistik, jadi kalau Anda bingung gimana tahunya ada hetero, itu adalah Anda lihat apakah hasil uji heteroskedastisitasnya atau uji white-nya ini dia signifikan apa nggak signifikan. Nah, lihat p-value-nya aja. Kalau p-value kurang dari alpha, maka dia signifikan. Oke? Di sini p-value-nya kurang dari alpha. Maka di sini kita bisa simpulkan, oh ada heteroskedastisitas di dalam model saya. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara melakukan uji white? Sebenarnya itu dengan cara melakukan regresi seperti ini. Ini adalah proses uji white itu tuh kayak gini sebenarnya. Jadi ini diregres terus dilihat statistiknya yang ada di sini. Nah, tapi di Ifuse Anda nggak perlu melakukan ini secara manual karena dia punya tombol untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Ya. Nah, terus kalau emang ada heteroskedastisitas kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Anda beruntung karena di Ifuse kita juga punya perintah otomatis yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Caranya gimana sih? Caranya kembali ke estimate. Nah, di bagian option, di bagian covariance method, ini Anda pilih yang Huber-White. Jadi tadi ya, di model Anda ini, Anda masuk ke option, lalu pilih covariance method yang Huber-White, terus Anda klik OK. Maka di sini Ifuse sudah meregres dengan heteroskedasticity consistent standard error. Ya, jadi dia sudah mengubah kalkulasinya dia sehingga standar errornya sekarang konsisten dan juga konstan tadi, tidak yang ada heteroskedastisitasnya. Nah, jadi gitu. Cukup simpel ya, kalau di Ifuse kita bisa melakukan hal itu. Tapi bisa nggak sih ini tuh 100% sembuh gitu heteroskedastisitasnya? Nah, kadang-kadang nggak bisa 100% sembuh ya. Begitu juga dengan masalah autokorelasi nanti yang akan kita hadapi, kadang-kadang nggak bisa 100% sembuh. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita sudah melakukan yang terbaik. Nah, jadi kalau mahasiswa itu skripsi, itu kadang-kadang kayak, kenapa masih ada heteronya, kenapa masih ada autokorelasinya. Tapi selama they already done their best gitu ya untuk mengatasi hal itu, kayak pakai Huber-White dan segala macam, I think it's okay. Karena kita nggak bisa mengendalikan datanya itu akan seperti apa kan. Jadi ya udah, we just do our best aja gitu. Terutama di analisa di bidang sosio-humaniora, most of the time we cannot control the outcome. Beda kalau kita sedang eksperimen atau analisa di laboratorium gitu misalnya, kita bisa mengontrol environment-nya. Tapi kan di sosio-humaniora nggak bisa. Nah, jadi it's okay. It's okay. Itu kira-kira. Nah, itu untuk si data cross section. Nah, di sini tadi saya tuliskan tentang y-test, Anda kalau mau baca boleh. Nah, sebelum kita pindah ke data time series, ada yang mau Anda tanyakan dulu? Silakan. Terkait yang pertama, terkait data heterokodisitas tadi Bu. Kalau seandainya terjadi heterokodisitas tadi di aplikasi kan dilakukan penyesuaian atau apa gitu kira-kira Bu? Penyesuaian, betul. Itu cukup by system atau memang kira-kira mana yang terjadi heterokodisitas gitu? Atau kita maksudnya kita melakukan langkah-langkah apa sih? Atau otomatis gitu Bu? Oke. Nah, jadi kalau kalau kita mau ngecek data kita itu udah sehat apa belum? Bukan data kita, hasil estimasi kita itu sudah sehat atau belum? Itu kan pertama, ini kan hasil estimasi kita tadi. Nah, kita sebagai peneliti, kita yang harus aware apakah kira-kira data kita tuh sudah sehat atau belum. Nah, biasanya untuk mengantisipasi adanya penyakit di dalam data kita, kita sendiri yang harus
ngecek apakah data kita ada penyakitnya apa enggak. Penyakitnya tuh si heteroskedastisitas tadi. Jadi kita sendiri yang harus ngecek dengan cara melakukan tes heteroskedastisitas tadi di view residual diagnostic, terus di heteroskedasticity test. Terus kita pilih yang white, nanti if-use-nya sendiri yang akan melakukan tes. Kita tinggal lihat hasil tesnya. Kalau ternyata hasil tesnya menunjukkan adanya heteroskedastisitas, barulah kita juga sebagai peneliti yang mengambil tindakan. Oke, ini harus saya perbaiki nih supaya dia nggak heteroskedastisitas lagi. Caranya gimana ya? Oh, if-use udah punya komennya nih. Nah, Anda tinggal masuk lagi ke estimate, terus di option ini tinggal cukup Anda sesuaikan aja covariance methodnya menjadi white. Nah, habis itu if-use sendiri yang akan mengerjakan penyesuaiannya. Kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah regresi hasil penyesuaiannya. Gitu. Jadi standar errornya ini sudah standar error yang konsisten, sehingga dia bisa mengatasi heteroskedastisitas. Nah, jadi cuma itu aja sebenarnya, cukup simpel. Siap. Kalau yang tanda data ini ada heterogenitas tadi dilihat dari mana, Bu? Mohon maaf. Dilihat dari sini, sebentar, saya kembalikan ya. Ini saya kembalikan dulu ke ordinary. Nah, dilihat dari sini, ini hasil regresi, Anda klik view, nah, lalu di sini, residual diagnostic. Ya. Jadi ngecek penyakit setelah Anda melakukan regresi, itu semua di residual diagnostic. Ya. Jadi kenapa di residual diagnostic? Karena yang tinggal perlu kita cek di akhir itu adalah apakah residual kita atau error kita itu berkorelasi satu sama lain apa enggak ya. Nah, kalau dia berkorelasi satu sama lain di dalam data cross section Anda ngeceknya yang hetero. Kalau Anda mau ngecek yang data time series, maka ngeceknya yang atasnya, yang serial correlation. Nah, sebenarnya cuma itu aja ya. Jadi di view residual diagnostic, pilih yang hetero. Klik. Nah, terus di sini Anda pilih yang manapun boleh, tapi saya pilih yang white. Nah, saya pilih yang white. Terus kita klik OK. Terus dilihat di sininya. Nah, hasil yang atas ini. Kalau dia signifikan atau dia kurang dari alpha, maka dia ada heteroskedasticity. Gitu caranya. Maksudnya kurang dari 0,05 itu ya? Betul, kurang dari alpha. Kalau alfanya 0,05. Kalau yang data yang tidak heterogenitas itu seharusnya di atasnya 0,05 gitu. Betul. Data yang tidak hetero ini harusnya di atas 0,05. Betul sekali. Siap. Izin nambah lagi, Bu ya? Mohon maaf. Boleh, silakan. Yang kedua, yang R-square tadi, itu jelaskan kan prosentase tertentu. Kira-kira ada standarnya nggak? 50%, 60%, 70%, atau berapa persen? Oke, thank you. Very good question actually. Nah, jadi kita balik ke estimate-nya ya. Nah, di sini R-squared. Nah, tadi R-squared itu kan dia menjelaskan seberapa banyak variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh independent variable. Kita itu pinginnya ini cukup tinggi. Nah, cukup tinggi itu ada standarnya nggak sih? Sebenarnya nggak ada standarnya. Sebenarnya nggak ada standarnya, tapi biasanya kalau R-squared itu udah di atas 70% atau di atas 0,7, biasanya kita sudah cukup puas. Kayak, oh oke, paling enggak kalau 70% artinya variasi yang dijelaskan oleh hal-hal di luar model itu hanya 30%. That's good. Nah, biasanya 70% itu sudah oke, 0,7 itu sudah oke. Nah, tapi nih, teman-teman, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita punya model yang R-squared-nya itu 99% atau 0,99. Nah, R-squared itu kan nilainya 0 sampai dengan 1. 0,99 berarti dia dekat banget ke 1. Nah, ini sebenarnya adalah red flag. Jadi R-squared itu kalau terlalu rendah itu red flag, kalau terlalu tinggi itu juga red flag. Kenapa? Karena kalau misalnya R-squared-nya itu terlalu tinggi, biasanya ini terjadi di data time series, itu kadang-kadang terjadi karena efek koefisiennya ini masih dipengaruhi oleh tren antar waktu. Ya. Jadi yang namanya variabel itu atau data itu, kalau kita punya data yang cukup panjang antar waktu, sebetulnya data itu punya tren. Ya. Jadi inflasi misalnya, itu dia dari tahun ke tahun memang trennya itu naik.
Nah, padahal kalau di koefisien ini sebenarnya kita hanya ingin melihat efek dari variabel independen terhadap variabel dependen di luar efek dari tren variabel itu sendiri. Nah, kadang-kadang karena efek tren itu tidak kita keluarkan dari model, kita akan punya R-squared yang tinggi. Tapi R-squared-nya ini jadi overestimate. Karena apa? Karena kita masih punya efek tren. Itu yang pertama. Yang kedua, R-squared itu kadang-kadang tinggi karena ada penyakit yang namanya adalah autokorelasi. Autokorelasi atau serial correlation itu adalah ketika error Anda atau residual Anda itu saling berkorelasi antara waktu. Itu nggak boleh dan itu melanggar asumsi klasik, sama kayak yang hetero tadi. Nah, ini kita bahas di data time series ya. Jadi kalau di data cross section itu red flag-nya adalah R-squared-nya itu terlalu rendah, tapi kalau di data time series, itu red flag-nya adalah kalau R-squared-nya terlalu tinggi. Nah, jadi kita sama-sama harus waspada nih. Ya. Nah, jadi intinya sebaiknya yang kita lakukan sebagai peneliti, kalau udah selesai regresi ya, kita langsung cek aja. Kita langsung cek aja, ini ada penyakitnya apa enggak? Apakah ada hetero, atau apakah ada serial correlation atau autokorelasi. Nah, jadi gitu kira-kira. Oke, siap. Ya, oke. Makasih, Bu. Nah, Makasih. ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Silakan. Izin Bu, mumpung masih nyambung dengan pertanyaannya sebelumnya dari Pak Budi. Berarti tadi terkait untuk perbaikan untuk si heterokadastisitas itu Bu. Nah, itu kan pakai Huber White ya Bu. Berarti sebelumnya saat melakukan heterokadastisitas itu pakai metode itu yang White juga atau boleh yang lain juga? Oh, ini ya, waktu tesnya ya? Iya, itu kan berarti kan ada banyak metode ya Bu. Ada Berspagen dan juga White ya. Berarti kalau misalnya pakai Huber White dia harus White juga ya Bu awalnya atau gimana? Sama nanti berarti hasil akhirnya apakah kita perlu kita coba heterokadastisitas lagi gitu Bu setelah kita sudah tadi yang metode covariance itu Bu? Oke, thank you. Nah, jadi sebenarnya ini tesnya kan ada macam-macam ini terus kadastisitas, ada yang Bruce-Pagan, ada yang Harvey, Arts dan segala macam ini. Sorry. Nah, kalau misalnya Anda pilihnya ininya yang white, maka nanti di bagian option Anda pilihnya yang Huber White juga. Kalau misalnya Anda di sini pilihnya yang lain, misalnya pilih yang Bruce-Pagan misalnya, maka nanti kita boleh nggak sih di estimate-nya pilih yang white juga, boleh aja ya. Jadi sebenarnya nggak masalah. Misalnya Anda di sini mau ininya beda, terus di sini mau pakai yang manapun boleh. Jadi nggak masalah kalau misalnya Anda mau ininya pakai yang beda sama yang tadi. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini si residual diagnostic yang white itu dia melakukan tesnya itu dengan meregress variabel ini terhadap residual pangkat 2. Kalau sekarang kita pakai yang Bruce-Pagan, nah dia itu yang diregress hanya ini saja, lalu diregress terhadap residual pangkat 2. Nah, jadi yang beda itu adalah bagaimana mereka melakukan tesnya aja. Tapi ketika kita memperbaiki modelnya, ini Anda boleh pakai yang manapun juga, sebenarnya juga nggak ya. Saya pakai yang Huber White. Nah, sebenarnya kita boleh nggak sih tidak pakai yang ini? Boleh. Kalau misalnya Anda tahu dengan pasti. Jadi gini, heteroskedastisitas itu kan terjadi tadi karena ada unobserved faktor yang mempengaruhi variabel independen Anda. Nah, most of the time kita tuh nggak tahu nih sebenarnya apa yang mempengaruhi variabel independen kita yang membuat ada hetero. Karena kita nggak tahu, maka kita serahkan kepada software untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya Anda tahu, jadi Anda ceritanya tahu nih sebenarnya kenapa kok dia bisa ada hetero, maka Anda bisa pakai yang ini, yang pakai pembobotan ini. Nah, jadi misalnya Anda tahu bahwa oh ini terjadi hetero karena kita tidak menggunakan bobot, di mana bobotnya ini harusnya adalah inverse standard deviation misalnya, atau di mana bobotnya harusnya adalah variance-nya itu sendiri atau inverse variance. Nah, kayak gitu boleh ya. Jadi misalnya di sini weight series-nya ini apa ya, misalnya income gitu misalnya. Terus habis itu scalingnya average atau non
bebas gitu ya. Ini boleh aja Anda langsung klik OK gitu misalnya. Nah, maka di sini datanya nanti itu sudah akan punya pembobotan, yaitu adalah inverse variance. Nah, itu kalau misalnya Anda tahu dengan pasti ya, heteronya itu karena kita tidak melakukan pembobotan dengan inverse variance. Tapi kalau Anda nggak tahu, maka Anda tinggal freely pilih yang ini, yang mana aja. Itu. Jadi sebenarnya kayak gitu aja. Pilih yang manapun boleh. Gitu Mbak, kira-kira jawabannya. Oh, satu lagi yang belum kejawab. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu cek hetero lagi nggak sih? Nggak perlu. Karena udah ada tulisannya di sini. Gitu. Ya, baik Bu, berarti kalau begitu sudah pasti dia lolos heterokalisitasnya ya Bu ya? Siap, terima kasih Bu Amanda. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Nah, seru ya. Nah, jadi sebenarnya emang seru banget sih main e-views itu. Main e-views, maksud saya menggunakan e-views. Oke, itu. Nah, sekarang kita... Izin Bu, waktunya masih luas. Ya, silahkan kalau mau tanya. Yang pertama, file Excel yang diimpor ke aplikasi EVS itu kira-kira syaratnya Bu? Biar kan tidak semua isian file Excel bisa langsung diimpor ke aplikasi EVS. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tadi yang konteksnya kalau bicara prosentase pengaruh dalam bentuk prosentase, kalau misalnya harus dibuat log gitu ya. Itu lognya itu apakah di variabel tadi kan kalau nggak salah lognya di variabel wealth sama di income gitu. Kalau nggak salah itu apakah yang di log itu cuma 2 variabel itu atau seperti apa gitu ya? Itu Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya gitu ya, bahwa yes, e-views itu bisa membaca file Excel, tapi file Excel seperti apa sih yang bisa dibaca sama e-views? Nah, nanti saya tunjukin habis ini. Mungkin saya jawab yang log dulu. Soalnya mumpung lagi buka persamaan di sini ya. Nah, jadi variabel apa sih yang boleh kita log? Jawabannya adalah variabel apapun itu bisa di log. Ini misalnya family size mau Anda log, boleh. Ya, family size mau di log bisa, age mau di log juga bisa. Nah, jadi intinya kita bisa nge-log variabel apapun. Nah, sekarang yang memutuskan mau pakai variabel log atau tidak log itu adalah si peneliti itu sendiri. Jadi intinya Anda tuh akan pakai log kalau menurut Anda jadi lebih mudah melakukan analisa dengan satuan persen. Nah, jadi kalau menurut Anda yang perlu di log itu hanya wealth sama income, ya nggak apa-apa. Kenapa hanya wealth sama income? Karena wealth sama income satuannya terlalu besar, $1,000. Kalau family size satuannya angka kan 1, 2, 3, it's fine. Age satuannya adalah tahun. Kalau misalnya satuannya tahun, agak tidak make sense kalau kita jadikan persen. Buat apa gitu kan? Begitu juga dengan gender. Gender kan ya kalau nggak perempuan laki-laki, nggak perlu di lock. Begitu juga marital status, dia kalau nggak nikah ya nikah. Nah, berarti tidak perlu di lock. Nah, jadi yang perlu kita lock itu bisa variabel apapun sebenarnya dia akan di lock sama issues. Cuman akhirnya kita sendiri yang memutuskan variabel mana yang kira-kira cocok pakai lock apa enggak. Jadi boleh di sebuah model itu pakai lock semua, boleh. Boleh di sebuah model itu yang di lock hanya 1 atau 2 variabel, boleh. Atau if used to juga bisa. Kalau misalnya, saya tuh mau lihat turunan pertama dari variabel saya. Turunan pertama, first different, Anda pakai D. If used bisa langsung melakukan turunan pertama. Ya, nah, pakai D misalnya, seperti itu. Atau saya mau lihat logaritma dari turunan pertama variabel saya. Langsung aja di log. Nah, if-use tuh bisa langsung melakukan itu tanpa Anda harus membuat variabel baru. Jadi bisa log, bisa D, bisa di log, bebas. Begitu juga kalau Anda merasa, saya merasa kalau age itu harus ada 2 variabel nih. Harus ada age, lalu age pangkat 2. Itu juga boleh langsung di list di sini. Age spasi age pangkat 2. Boleh. Ya, jadi if-use tinggal langsung melakukan itu. Tapi pada akhirnya yang menentukan pakai log apa enggak, atau pakai di log apa enggak, atau di atau enggak, itu kita.
sebagai peneliti, Anda maunya nanti baca interpretasinya gimana nih? Mau pakai persen, mau pakai turunan pertamanya. Kalau turunan pertama itu artinya growth-nya, pertumbuhannya. Itu boleh. Nah, jadi bebas aja. If tinggal mengeksekusi. Nah, itu kira-kira jawabannya untuk yang kenapa yang di log cuma wealth sama income ya. Karena di sini saya merasa satuan wealth sama income itu terlalu besar dibandingkan sama family size, age, dan juga marital status sama gender ini. Makanya terus saya log gitu. Oke, nah pertanyaan yang pertama tadi adalah data Excel kayak apa sih yang bisa dibuka di Ifuse? Nah, sebenarnya kalau Anda mau nyusun data di Ifuse, data yang kita pakai itu ini. Saya bukain dulu ya. Malah langsung kebuka di Ifuse kan. Bentar. Ini saya bukanya di Excel. Open with Excel. Nah, jadi tergantung datanya. Kalau data Anda adalah data cross section, maka Anda bisa langsung aja ngelis yang ada di atas ini, itu adalah nama variabelnya. Wealth, income, merit, male age, dan family size, terus ya udah tinggal input datanya aja. Diurutinnya kayak gini. Ini nggak harus urut dari variabel dependent terus independent, nggak harus. Yang penting Anda urutin kolom pertama variabel pertama, kolom kedua variabel kedua, kolom ketiga variabel ketiga, dan seterusnya. Nah, ini bisa langsung diimpor di Ifuse untuk data cross section. Kalau data time series nulisnya gimana? Kalau data time series nanti nulisnya kayak gini. Data time series with Excel. Nah, kalau data time series, maka di kolom pertama ini adalah waktu atau time frame-nya. Di sini saya punya data bulanan. Di sini saya punya data bulanan dari tahun 1960 sampai tahun berapa ini? Sampai tahun 2011. Data bulanan dari 1960 bulan pertama sampai 2011 bulan 12. Ya, benar. Nah, jadi di kolom pertama untuk data time series itu adalah si time frame-nya. Nah, habis itu baru diikuti oleh variabel lainnya. Variabel M1, variabel treasury bill, variabel CPI, variabel IP. Ya, kayak gitu. Terus kalau data pool cross section, ini datanya udah saya bagiin ke Anda juga, nanti Anda bisa lihat untuk data panel atau pool cross section itu kayak apa nyusunnya. Nah, kalau data panel nyusunnya kayak gini. Data panel akan punya dua komponen, time frame dan juga entitasnya. Nah, entitasnya di sini adalah country, time-nya adalah tahunan. Jadi kalau data pool cross section, pool cross section atau data panel, sebenarnya beda ya, data pool cross section sama data panel. Jadi bedanya apa sih? Kalau data persamaannya dulu, data pool cross section dan data panel akan sama-sama punya lebih dari satu time frame dan lebih dari satu entity. Bedanya apa? Bedanya di data panel, individu Anda di di tahun pertama atau di time frame pertama sampai time frame berikutnya itu harus sama. Kalau data pool cross section, individunya nggak harus sama dari time frame 1 ke time frame berikutnya. Ya, biasanya yang panel ini adalah data sensus ya, atau data Indonesian Family Life Survey ya. Tapi mungkin Anda nggak terlalu pakai, nah jadi kita pakai data pool cross section aja. Sorry. Nah, jadi kalau di data pool cross section itu di kolom yang pertama time frame-nya dulu, misalnya years. Habis itu di kolom yang kedua baru entitasnya. Di sini adalah country. Di sini kita punya beberapa country, ada Benin, ada Gambia, ada Ghana, ada Togo di sini. Nah, misalnya di sini Anda punya datanya tuh tahun 92 sampai dengan tahun 2000. Nah, maka tulis dulu 92 sampai tahun 2000, terus habiskan dulu entitas yang pertama. Ya. Nah, Benin ditaruh sampai tahun 2000. Habis itu Anda baru pindah ke entitas yang berikutnya. Terus ngulang lagi 92 sampai 2000, Gambia kayak gitu. Habis itu Anda ngulang lagi dari 92 sampai 2000, terus masukin negara yang berikutnya. Nah, terus ngulang lagi 92 sampai 2000, masukin negara yang berikutnya. Nah, itu untuk data panel. Nah, inilah bagaimana cara kita menyusun data di Ifuse, di Excel, biar bisa langsung dibaca sama Ifuse. Itu kira-kira. Semoga menjawab ya.
Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Nah, oke. Close dulu ya. Tutup. Nah, ini tadi if-use-nya ada di sini. Oke, nah ini adalah untuk si data cross section. Nah, terus kalau work file-nya mau disimpan, caranya gimana? Ya tinggal file save aja. Nah, ini boleh pilih yang manapun. Nah, di situ misalnya kita mau save. Ini sudah di save. Jadi kita coba save as. Kita coba save as misalnya. Ya udah, ini Anda mau kasih nama apapun gitu, contoh misalnya di sini. Terus taruh di dokumen manapun yang Anda inginkan. Save. Nanti Anda bisa buka lagi work file-nya tuh udah kesusun ini. Jadi equation-nya masih ada, variabelnya masih ada. Gitu ya. Oke. Nah, di situ sekarang kita pindah ke data time series ya. Ini saya close dulu si tiny variabelnya. Wallpaper saya jadi kelihatan deh. Oke. Nah, berikutnya adalah data time series. Tapi data time series adalah data yang time frame-nya itu panjang. Ya nggak harus panjang sih, lebih dari satu. Itu data time series. Oke. Tapi entitasnya cuma satu. Contohnya apa? Contohnya adalah data sewa gedung di kota Yogyakarta dari tahun 2000 sampai tahun 2020 misalnya. Data time series. Oke. Nah, di sini di contoh data time series kita akan punya data bulanan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2011. Kita punya variabel money supply, industrial production index, treasury bill, dan juga CPI. Nah, notice bahwa di sini yang money supply satuannya adalah billion US dollar, yang IP ini adalah indeks nggak punya satuan ya. Lalu treasury bill di sini dia satuannya nanti adalah persen. Lalu CPI adalah sebuah indeks jadi nggak ada satuannya. Nah, di sini yang satuannya paling tinggi itu adalah si M1. Jadi yang M1 ini boleh kalau misalnya mau Anda bikin jadi log misalnya. Boleh ya. Atau yang lain kalau di log boleh nggak boleh, tidak masalah sama sekali. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa regresi yang ada di sini nih. Ini adalah regression model yang akan coba kita lakukan ya. Nah, ini agak-agak panjang nih ya. Oke, saya akan buka contekan. Nah, jadi if use itu selain Anda bisa klik sana, klik sini, Anda juga bisa pakai komen loh sebenarnya kayak stata. Nah, tapi masalahnya apa ya? Ya saya jujur tidak terlalu hafal komennya if use. Karena apa? Karena enak bisa langsung klik-klik. Jadi saya kayak tidak terlalu ingin untuk menghafalkan komennya. Nah, tapi di sini saya membuatkan Anda sebuah contekan komen. Jadi kalau Anda mau nyoba sendiri pakai komen, di sini udah ada contekannya. Nanti Anda bisa pakai ya. Oke, kita masuk ke si if use-nya dulu. If use. Kita import dulu datanya ya. Import from file. Datanya ada di workshop. Data yang time series. Oke, nah ini data kita. Nah, kalau data time series, tadi seperti yang saya bilang, sebelum Anda mulai regresi, itu Anda bisa lihat dulu keadaan data Anda tuh distribusinya kayak gimana. Ya, misalnya di sini, saya mau lihat CPI, IP, M1, sama T-bill. Saya klik kanan, terus saya mau open as group. Nah, ini adalah data kita. Saya mau lihat distribusi datanya. Saya lihat graph. Terus kita yang lihat di multiple graph misalnya. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini antara CPI, IP, sama M1 ini punya tren yang mirip. Ya. CPI, IP, sama M1 punya tren yang mirip. Treasury bill agak beda sedikit. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa di data time series itu efek tren itu sebetulnya sangat mempengaruhi
sebuah variabel ya. Jadi CPI ini jadi tinggi, misalnya nih kita mau meregres M1 terhadap variabel yang lain. Berarti kan kita ingin lihat bagaimana efek variabel yang lain terhadap M1. Mungkin hasilnya adalah positif, tapi bisa aja positif itu terjadi karena M1 itu memang punya tren yang positif. Jadi bukan karena variabel yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa lihat bahwa mereka bertiga ini itu punya tren yang sama, ya. Nah, jadi karena mereka bertiga ini punya tren yang sama, itu bukan berarti yang lain bisa menjelaskan yang satu atau yang satu bisa menjelaskan yang lain. Nah, jadi itulah kenapa kalau di data time series itu kita perlu melihat dulu distribusi data kita itu kayak apa, ya. Kalau udah lihat, wah ini kayaknya trennya sama deh, maka Anda harus mengkonsiderasi atau mempertimbangkan efek dari tren di dalam model Anda. Untungnya di eViews itu, dia bisa, yang ini ya. Untungnya di eViews itu, dia bisa langsung mengontrol tren ke dalam model Anda. Nah ini bisa disimpan ya, kalau mau disimpan. Grup 1. Oke, nah habis itu kita udah tadi ya punya perkiraan bahwa kayaknya efek tren bakalan kenceng nih. Nah, oke, mari kita regress. Saya buka di contekan aja. Tuh. Sorry about my wallpaper. Bisa dibuka? Nah, oke, bisa dibuka di sini. Sip. Nah, oke, kita langsung regress ya. Quick estimate equation. Nah, kita regress apa dulu nih? Kita regress model yang pertama. Oke, sebelum ke sana, enggak apa-apa, saya pakai yang ini. Nah, di sini saya ingin meregress M1 terhadap CPI terhadap IP. Tapi pengen saya log semua, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Kalau Anda misalnya mau pakai komen, komennya itu bisa ditulis di sini. Kalau komennya untuk regresi itu adalah LS. Ini adalah LS. LS itu adalah least square. LS log M1 diregress terhadap log CPI, diregress terhadap log IP. Kita klik enter. Ini adalah hasil regresinya. Wah, ternyata signifikan semua nih. Oke, signifikan semua. Kita lihat R-squared-nya tinggi banget. Nah, R-squared-nya ada 98% di sini. Wah, kalau R-squared-nya setinggi itu, apakah jangan-jangan ada autokorelasi? Nah, itu kita pikirin dulu nanti. Kalau ada R-squared setinggi ini, itu yang pertama harus Anda curigai itu adalah ini ada efek tren nggak sih sebenarnya. Kalau di data time series ya, yang pertama harus Anda curigai adalah ini ada efek tren apa enggak. Nah, mari kita simpan dulu estimasi ini sebagai equation 1, terus kita lakukan estimasi lagi, tapi yang pakai efek dari tren. Kalau Anda mau bikin persamaan yang ada efek dari trennya, ini tinggal Anda tambahin add tren. Nah, nanti si eViews akan otomatis membuat variabel baru yang variabel tersebut itu adalah tren dari variabel Anda. Kita klik enter. Sekarang kita punya efek dari tren di sini. Nah, oke, kita bandingkan sama tadi yang belum ada trennya. Ini adalah yang sini udah ada tren, yang sini belum ada tren. Kita lihat efek dari CPI, signifikan, yang ini juga signifikan. Nah, tapi kita lihat bahwa sekarang efek dari CPI yang tadinya koefisiennya adalah 1,04, sekarang jadi 0,79. Artinya apa? Artinya koefisien ini sebenarnya overestimated. Ya, jadi di antara 1,04 ini ada sebagian efek tren. Makanya dia sekarang jadi turun. Begitu juga dengan yang IP, tadinya dia 0,24, sekarang dengan adanya tren jadi minus. Jadi ini juga dia overestimated. Nah, efek dari tren sendiri itu tertangkap di koefisien yang ini. Nah, ini semuanya signifikan juga. Nah, notice bahwa R-squared-nya sekarang semakin tinggi. Nah, jadi kalau Anda masukin efek tren, itu memang bisa mempengaruhi R-squared juga, ya, karena sekarang Anda mengkonsiderasi tren
Jadi model Anda lebih presisi daripada yang tadi, ya. Ini tinggi banget ya, saya tahu ini tinggi banget, nanti kita bahas tentang autokorelasi, tapi di belakang, ya. Kita simpan ini sebagai model yang kedua, equation 2. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi gitu ya, kalau lagi memodelkan time series, itu sebaiknya Anda memasukkan variabel trend. Oke, terutama untuk time series yang time frame-nya itu cukup panjang. Di sini observasinya ada 624 loh, cukup panjang kan berarti di situ time frame-nya. Oke, nah yang kedua, bentar, tadi kita mau nge-regress apa lagi? Oke, yang berikutnya adalah apa itu namanya? Lag. Nah, lag ya. Jadi variabel yang ada di data time series itu juga bisa dipengaruhi oleh lag dari variabel itu sendiri. Ya, jadi M1 itu adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar bulan ini itu bisa dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar bulan lalu. Begitu juga bulan lalunya lagi, itu juga bulan lalunya lagi. Ya, jadi kalau di dalam model time series kita boleh memasukkan lag dari variabel kita ke dalam model. Ya, mari kita buka sih contekan sebentar, masukin lag itu bagaimana. Nah, ini ya tadi yang barusan kita lakukan kalau kita pakai trend. Terus sekarang kita pakai yang ini misalnya. Oke, nah sekarang misalnya kita buat regresi baru, di mana di regresi ini kita akan meregress treasury bill terhadap IP dan juga terhadap apa namanya lag dari treasury bill itu sendiri. Jadi Anda tinggal masukin nama variabelnya dalam kurung -1. Bisa nggak kalau kita bikin lagnya lag yang kedua? Bisa. Ya. Jadi misalnya kita masukin juga lag yang kedua, maka di sini tinggal -2. Nah, lagi-lagi ya, Anda nggak perlu bikin series baru, tinggal masukin aja di bagian estimasinya, di bagian modelnya. Terus Anda bisa klik OK. Nah, maka di sini kita bisa lihat efek dari lag ke variabel itu sendiri. Efek lagnya di sini signifikan. Oke, R-squared-nya juga cukup tinggi di sini. Nah, jadi gitu caranya kita bisa menggunakan lag. Nah, tapi kalau Anda mau pakai lag, notice bahwa sekarang observasinya juga akan berkurang sesuai dengan lag-nya. Di observasinya kan aslinya 624, karena Anda lihat lag pertama dan lag kedua, maka akan berkurang 2. Jadi seperti itu, kalau mau menggunakan lag. Oke. Ya, tadi ya, variabel kadang-kadang dipengaruhi oleh lag dari variabel itu sendiri. Boleh nggak kalau kita melihat lag-nya dari variabel independen? Boleh dong. Jadi misalnya di sini log IP-nya itu mau Anda buat yang -1 misalnya. Jadi lag dari IP di bulan yang sebelumnya. Bentar. Di sini kayaknya. Kayak gini. Nah, ini ada lag dari variabel IP. Nah, jadi seperti itu ya cara kita menggunakan lag. Nah, terus habis itu data-nya, oke, ini kalau data-nya, nah kita masuk ke yang namanya data-nya. Data-nya itu apa sih? Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi gini. Mari kita lihat sebentar variabel kita yang si M1. Nah, mari kita lihat M1. Kita lihat grafnya. Nah, coba kita perhatikan. Variabel M1 ini pas tahun 2008, jadi tahun 2008 itu di sini ya kira-kira. Pas tahun 2008 ini kan terjadi krisis global ya. Jadi kita tahu bahwa di Amerika tuh ini data Amerika ya kebetulan. Jadi di Amerika tuh mereka terefek dari krisis global. Jadi ketika saat itu perekonomiannya tuh melambat ya. Perekonomiannya melambat, kita bisa lihat efek dari si M1-nya itu di bawah. Nah, di tahun 2008 itu juga Bank Sentral Amerika itu membuat kebijakan quantitative easing
ya, untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat pasca 2008 M1-nya tuh kenaikannya cukup tajam. Nah, misalnya nih kita ingin melihat efek dari tahun 2008 ini terhadap M1, bisa nggak sih? Bisa, ya. Jadi kita ingin lihat bagaimana efek dari pemberian kuantitatif easing terhadap M1. Itu caranya gimana? Caranya kita bisa membuat dummy variabel yang dia nanti adalah isinya sama dengan 1 untuk periode setelah 2008, untuk periode 2008 dan 0 untuk periode yang selain 2008. Itu bisa. Atau kita bisa juga membuat dummy variabel di mana sama dengan 1 kalau misalnya dia tahunnya setelah 2008, 0 kalau yang sebelum 2008, ya. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya sekarang ini saya close dulu, kita punya, ini saya pakai komen ya, tapi pakai quick equation ini juga bisa, tapi di sini saya coba pakai komen. Nah, jadi ls spasi log M1, nah di-regress terhadap CPI, di-regress terhadap IP, tapi saya punya at year di atas 2008. Artinya apa? Artinya variabel ini nanti koefisiennya itu akan melihat M1 itu efeknya setelah 2008 itu sebesar apa. Gitu ya, karena tahun 2008 itu ada kebijakan kuantitatif easing. Nah, Anda bisa menggunakan analisa semacam ini misalnya untuk melihat efek dari COVID kemarin misalnya. Dengan cara Anda breakdown at year lebih besar dari 2019. Nanti Anda bisa melihat bagaimana efek COVID-19 terhadap variabel dependent Anda. Kayak gitu. Kita klik OK. Ini efek kuantitatif easing yang dilakukan di tahun 2008. Signifikan ya, sebesar ini. Oke. Nah, jadi itu adalah salah satu cara Anda bisa melihat efek dari krisis, efek dari sebuah kebijakan, efek dari apa ya, sebuah ya kayak si COVID tadi, bencana kayak gitu, macam-macam ya, kayak gitu. Nah, oke, ini namanya adalah dummy date. Nah, jadi Anda nge-breakdown periodenya. Nah, kadang-kadang nih, kalau misalnya Anda punya data yang cukup panjang, katakanlah data Indonesia dari tahun 95 sampai dengan 2020, panjang banget. Dan di sepanjang periode ini telah terjadi beberapa kali krisis. Krisis tahun 97 misalnya, atau 98. Terus habis itu krisis tahun 2008. Terus habis itu krisis tahun 2019 kemarin waktu COVID. Nah, Anda bisa bikin dummy variabel untuk ketiga tahun tersebut, ya. Gimana caranya membuat dummy variabel untuk lebih dari satu periode? Kita bisa pakai komen yang. Nah, di sini kita breakdown tahunnya. Jadi menjadi tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Nah, kita balik ke Ifuse. Nah, jadi kita regress M1 terhadap CPI, terhadap IP, tapi sekarang kita punya dummy variabel untuk 2008, 2009, 2010, dan 2011. Kita klik Enter. Sekarang kita punya efek untuk per tahunnya pasca kuantitatif easing. Nah, yang di year di atas 2008 tadi hanya melihat efek setelah sama sebelum kuantitatif easing. Yang ini efek kuantitatif easing 2008, 2009, 2010, sama 2011. Ternyata yang signifikan adalah hanya yang 2008 sama 2011. Tuh. Nah, jadi gitu kira-kira bagaimana kita bisa memasukkan dummy variabel untuk periode tertentu. Ya. Oke, terus habis itu apa lagi? Tadi untuk tren saya sudah masukkan. Nah, berikutnya adalah seasonality. Ya, seasonality itu apa sih? Nah, jadi yang namanya seasonality itu adalah kalau di Indonesia itu kita tahu bahwa kalau menjelang pemilu itu biasanya inflasi akan naik. Nah, terus kita juga tahu di Indonesia itu kalau menjelang lebaran itu inflasi juga naik. Kalau menjelang Natal inflasi juga naik. Atau ketika dia itu adalah bulan-bulan tahun ajaran baru, inflasinya itu juga naik.
Ini artinya apa? Ini artinya ada keadaan-keadaan khusus di setiap tahun yang membuat inflasi kita naik. Itu adalah seasonality namanya. Jadi setiap tahun pasti gitu. Setiap tahun kalau mau lebaran pasti inflasinya tinggi karena lebaran. Nah, jadi sama seperti tadi tren, alangkah baiknya kalau dalam model Anda itu juga mengontrol seasonality ke dalam model Anda, ya. Nah, jadi kalau mau mengontrol seasonality itu bisa pakai komen SEAS ini. Okay. Nah, di sini komen SEAS itu seasonality-nya akan mengikuti satuan time frame Anda. Misalnya satuan time frame Anda itu adalah bulanan. Maka SEAS-nya nanti ada 12. Dari bulan 1 sampai 12. Misalnya Anda tahu bahwa lebarannya itu ada di bulan ketiga misalnya. Maka Anda hanya masukkan yang SEAS bulan ketiga. Misalnya, sama Natal itu kan di bulan 12, terus SEAS 12. Boleh, ya. Atau kalau di US itu karena naik turunnya inflasi itu setiap bulan itu ada seasonality-nya. Jadi dia tadi memasukkan dari 1 sampai 12. Itu juga boleh, ya. Nah, notice bahwa di sini SEAS-nya dimulai dari 2. Yang satu kemana? Yang satu ada di konstanta. Nah, jadi ingat ya, kalau dummy variabel itu ada 12 kategori, yang ditulis adalah 11. Yang satunya ada di konstanta. Nah, kita enter. Nah, di sini efek seasonality-nya itu akan terlihat, ya. Nah, jadi kayak gitu untuk si seasonality. Terus habis itu seasonality, kami tren and seasonality udah. Oh, sudah semua rupanya. Nah, untuk yang model regresinya ini, ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Dan kita pindah ke autokorelasi. Izin Bu. Boleh, silakan. Bu, kalau data terkait harga tanah gitu, itu masuk data apa kira-kira Bu ya? Terus salah satu ciri properti adalah kan unik ya. Kadang-kala data yang kita kumpulkan itu bertolak belakang gitu. Terus aneh kalau kita bikin regresi itu kan kemarin saya sebelumnya pakai SPSS gitu ya. Kami dapatkan tuh kadang-kala hasilnya itu aneh gitu loh Bu. Mulai dari uji normalitas, linear, hidrokodisitas gitu. Itu kira-kira kalau pakai IFIS itu lebih smooth atau seperti apa Bu? Mungkin Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sebenarnya pakai SPSS ataupun pakai IFIS itu bukan yang satu lebih baik daripada yang lain. Lebih ke Anda lebih familiar yang mana. Sebenarnya menurut saya ya, kita tidak perlu memaksakan diri kita kayak aku harus bisa IFIS dan SPSS dan Stata dan R dan juga. Dan ini sebenarnya pilih aja mana yang Anda nyaman terus gunakan ya. Karena software statistik itu sebenarnya semuanya didesain dengan baik gitu ya. Tinggal Anda tuh cocoknya yang mana. Nah, terus habis itu data tanah tuh sebenarnya data apa? Tergantung data tanahnya ini, Anda tuh punya lebih dari satu time frame apa enggak. Kalau Anda punya lebih dari satu time frame, data tanah dari tahun berapa sampai tahun berapa, yaitu data time series. Tapi kalau datanya adalah harga tanah di kabupaten A, B, C, D, E, F, G di satu tahun yang sama, ya berarti data cross section. Kalau Anda punya data harga tanah dari kabupaten A, B, C, D, E dari tahun 1 sampai tahun 5, nah itu adalah data full cross section. Nah, jadi gitu bedainnya. Nah, terus kalau misalnya kita regresi atau kita analisa data hasilnya di luar dugaan kita, itu apakah nggak apa-apa? Tidak apa-apa sebenarnya, selama ketika Anda membangun model regresinya itu sudah dibangun dengan baik dan dengan background teori yang baik ya. Jadi saran saya sih baca background teori statistiknya dulu aja ya. Harusnya datanya tuh kayak gimana sih, harusnya pakai model yang mana kayak gitu. Kalau misalnya datanya tuh sudah oke, modelnya sudah oke, tapi hasilnya bertolak belakang,
it's okay ya, karena kalau di analisa tuh yang digaris bawahi pentingnya itu adalah di Anda tuh nyusun datanya, nyusun modelnya udah oke apa belum. Kalau itu udah oke ya hasilnya tuh di luar kendali kita sebenarnya, kayak gitu. Kalau menurut saya sih demikian kira-kira gitu. Kalau ada yang lain silakan. Belum ada ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Nah, berikutnya adalah si autokorelasi. Autokorelasi itu apa sih sebenarnya? Autokorelasi itu adalah penyakit yang mungkin terjadi kalau Anda punya data time series ya. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi Anda punya hetero dan Anda punya autokorelasi, apakah itu artinya model Anda itu nggak benar? Bukan. Ya, jadi autokorelasi sama heteroskedastisitas itu tidak akan membuat model Anda itu bias gitu ya. Jadi selama model Anda itu sudah Anda susun dengan background teori yang cukup, jadi intinya modelnya udah oke, udah ideal ya, itu dia tetap bisa punya hetero sama autokorelasi. Heteroskedastisitas dan autokorelasi itu dia sakitnya itu ada di bagian residualnya. Nah, sakit yang ada di bagian residual itu nanti berpengaruhnya adalah di hipotesis testing ya. Kalau berpengaruhnya di hipotesis testing, itu yang terjadi adalah kadang-kadang ada variabel yang harusnya dia signifikan jadi tidak signifikan, atau yang harusnya tidak signifikan itu jadi signifikan ya. Karena standar errornya itu tidak tepat ya. Kalau Anda masih ingat di teori statistik, Anda kan kalau mau uji hipotesis itu dibagi standar error kan. Nah, nanti kalau lupa buka lagi buku statistiknya. Nah, si standar errornya ini nih yang nggak benar kalau ada hetero atau autokorelasi. Tapi itu tidak akan mempengaruhi model Anda. Jadi model Anda tuh udah tepat, cuman ada sakit di bagian residualnya aja. Dan itu pengaruhnya adalah di hipotesis testing, gitu ya. Nah, tadi hetero kita udah belajar cara menyembuhkannya cukup simple. Autokorelasi atau serial correlation, ada yang menyebut ini sebagai autokorelasi, disebut juga sebagai serial correlation. Sama aja tapi. Di serial correlation itu terjadi karena residual antar waktu itu saling berkorelasi. Itu nggak boleh dan itu memang melanggar asumsi klasik. Karena harusnya residual itu tidak saling berkorelasi antar waktu. Nah, sayangnya nih, kalau data time series kadang-kadang kita tidak bisa menghindari hal itu, ya. Jadi di sini kita akan belajar salah satu cara untuk menyembuhkan autokorelasi. Tapi mohon diperhatikan bahwa kadang-kadang kalau kita sudah melakukan ini, autokorelasi itu tidak 100% sembuh. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak autokorelasinya tadi, ya. Jadi data time series itu emang kayak gitu. Kalau Anda mau menganalisanya pakai OLS, itu ini masalahnya, ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai metode yang lain ya, nanti beda lagi pendekatannya. Tapi karena kita pakai pendekatan regresi, nah ini resikonya. Ada si autokorelasi ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya menuliskan catatan bahwa di example yang akan kita lakukan, kita itu memperlakukan serial correlation sebagai statistical issue. Jadi ini di bawah asumsi Anda tidak punya masalah dengan model specification. Kita asumsikan model Anda sudah ideal, ya. Tapi kadang-kadang loh ya, kadang-kadang autokorelasi itu juga merupakan tanda bahwa cara Anda menyusun modelnya belum benar, ya. Jadi di sini kita di bawah asumsi bahwa modelnya udah benar dulu. Oke, kalau Anda mau melihat misspecifikasi model, nah ini agak ribet pembahasannya karena kita harus memastikan ini sesuai dengan teori dan segala macam. Ya, I'm not gonna talk about it today karena akan taking berhari-hari untuk gimana sih cara membuat model yang baik. Oke, ini dari sisi statistiknya aja. Oke, nah. Nah, jadi sebenarnya kita langsung ke prakteknya aja. Gimana caranya kita melihat ada autokorelasi apa enggak. Nah,
kita buka model yang mana ya? Model yang kita lihat di contekan aja. Di contekan kita pakai model yang keberapa? Oh, model yang manapun bisa ini. Oke, sip. Nah, misalnya kita pakai model yang terlalu ini. Kita pakai model yang sebentar, saya bingung nih mau pilih model yang mana. Oke, kita pilih model yang pertama aja kalau gitu. Tadi saya ubah sedikit, ini belum ada tibilnya, sekarang saya tambahin tibil. Kita punya model ini. Nah, ini gimana sih cara kita ngecek ada autokorelasi apa enggak? Nah, cara ngeceknya adalah klik view, klik residual diagnostic, klik yang atas nih, serial correlation LM test. Nah, jadi menguji autokorelasi itu saya lebih suka pakai LM test. Sebenarnya bisa pakai yang lain nggak? Bisa. Anda bisa lihat di sini di Durbin Watson. Nah, Durbin Watson test itu caranya adalah Anda lihat angka yang ada di sini, terus Anda cocokkan sama Durbin Watson table. Nah, nanti di Durbin Watson table barulah ada range tertentu yang melihat apakah dia ada autokorelasi apa enggak. Sayangnya kita tidak selalu punya Durbin Watson table bersama kita. Makanya itulah kenapa saya nggak terlalu suka pakai Durbin Watson. Ya, makanya kenapa saya lebih suka pakai yang LM test. Nah, selain itu, Durbin Watson ini punya kelemahan. Kalau model Anda punya lag yang lebih dari 1, Durbin Watson nggak bisa dipakai. Dia maksimal hanya bisa dipakai kalau lag-nya 1. Tadi kan kita punya model dengan lag-nya 2. Itu nggak bisa pakai Durbin Watson. Ya. Nah, makanya paling praktis Yaudah, adalah kita kira-kira belum pakai selesai. LM. Oke. Jadi klik view, residual diagnostic, terus serial correlation LM test. Klik OK. Nah, ini lag-nya pilih 2 aja misalnya, klik OK. Nah, hasil LM testnya ada di sini. Ini kalau lebih kecil daripada 0,05, kalau alfanya 0,05, maka dia ada serial correlation atau ada autokorelasinya. Nah, oke, kalau ada autokorelasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, gimana sih cara menemukan autokorelasi? Apakah kita bisa seperti tadi misalnya kita langsung klik-klik? Nah, sayang banget nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau kita punya model yang mengandung autokorelasi seperti tadi, kita bisa sebenarnya menambahkan lag dari residual kita. Nah, jadi kita tuh bisa pakai ini. Kita bisa pakai ARMA model, autoregressive moving average model. Nah, tapi autoregressive moving average model ini tidak mudah dilakukan. Kenapa tidak mudah dilakukan? Karena kita itu tidak bisa kita nggak bisa tahu sebenarnya yang pas itu kalau kita masukkan lag keberapa dari residual kita ya. Jadi intinya pakai ARMA itu caranya gimana sih? Pakai ARMA itu artinya kita memasukkan lag dari residual kita ke dalam model ya. Lagnya lag berapa? Nah, ini trial dan error. Jadi Anda coba lag 1, lag 2, lag 3. Nah, nanti dilihat mana yang paling cocok untuk model Anda. Cara melihatnya gimana sih? Nah, saya contohkan yang ARMA. Yang ARMA ini kita melihat cara yang repot dulu ya. Nanti saya tunjukkan cara yang tidak repot. Nah, misalnya nih kita punya dugaan bahwa residual kita itu mengikuti distribusi autoregresif 1 dan juga moving average 1. Terus kita bikin modelnya di sini. Kita bikin model baru aja. Kita klik terus. Belum saya terus dulu. Habis itu yang kita enter. Nah, di sini kita akan punya ini AR1 sama MA1. Ini adalah lag dari residual kita ya. Jadi di sini kita tuh ingin memasukkan lag dari residual kita. Nah, ini saya simpan sebagai estimasi 7.
Ini saya mau perlihatkan Anda yang tanpa AR sama. Nah, jadi ini adalah model yang pakai AR sama MA. Ini versi yang tanpa AR sama MA-nya. Jadi kita coba lihat model yang tanpa AR MA ya. Ini kalau kita cek autokorelasinya, dia ada autokorelasi ya di sini. Model yang tidak pakai AR MA ada autokorelasinya. Oke, kita balikin ke estimasi awalnya. Notice di sini ada autokorelasi dan R squared-nya itu adalah 0,72. Setelah kita masukkan AR sama MA 1, di sini R squared-nya jadi lebih tinggi. Nah, artinya model yang ini lebih baik daripada yang ini ya, karena dia lebih presisi. Dan notice bahwa tadinya M1 itu signifikan, sekarang jadi nggak signifikan. Nah gitu. Nah tapi bener nggak sih kalau kita pakai AR sama MA nanti autokorelasinya sembuh? Nah kita buktikan aja. Residual diagnostik, lihat LM test. Ups, oke, sorry. Kembalikan ke estimate. My bad. Nah, jadi kalau Anda udah pakai AR sama MA, Anda nggak bisa ngecek autokorelasinya lagi. Ya, jadi Anda bisa menunjukkan bahwa kalau kita pakai AR MA, harus buat kita lebih tinggi misalnya. Dan juga AR sama MA ini signifikan. Artinya apa? Artinya lag dari residual itu memang bisa menjelaskan variabel dependennya. Nah, tapi yang tricky adalah kita tuh nggak selalu tahu sebenarnya AR sama MA berapa yang harus kita masukin. Jadi kadang-kadang kita tuh nyoba-nyoba. Dan ini AR1, MA1, tambahin lagi misalnya AR5 misalnya. AR5 nanti signifikan nggak ya? Atau kita tambahin lagi AR7 signifikan nggak ya? Kayak gitu. Atau MA-nya tambahin lagi misalnya MA2 signifikan nggak ya? AR sama MA itu apa sih? Itu adalah lag dari residual Anda. Oops, negatif or zero must be positif. Ada yang zero kah? Oh ini, ada spasi soalnya. Nah, kita bisa lihat AR1 signifikan, AR5 tidak signifikan, berarti nggak usah pakai AR5. AR7 tidak signifikan, berarti nggak usah AR7. MA2 tidak signifikan, berarti nggak usah MA2. Nah, pastiin berapa yang pas ini, yang tricky. Itulah kenapa kalau Anda mau pakai AR-MA ya, Anda harus trial error ini apa namanya apa tadi namanya lag-nya. Oke, nah itu untuk fungsi AR-MA. Nah, cara kedua yang lebih praktis untuk mengatasi autokorelasi apa sih? Adalah Anda ambil turunan pertama dari data Anda. Ya. Jadi instead of Anda regress secara level, Anda bikin turunan pertama. Nah, ini misalnya, ini adalah versi turunan pertama. Jadi kalau Anda nggak yakin, saya harus bikin AR-nya berapa, MA-nya berapa, bikin turunan pertama dari data Anda aja. Nah, sekarang videonya saya kasih B, terus tadi IP-nya karena saya lock, depannya saya kasih B, terus habis itu saya kasih lag dari si videonya tadi, terus tetap pakai frame di sini. Saya klik enter. Nah, di sini kita sekarang punya versi turunan pertamanya. Oke. Nah, kalau versi turunan pertama kayaknya harusnya tidak perlu pakai trend, maybe. Okay. Oh, tetap bisa pakai trend ataupun nggak pakai trend, sama aja ya. Nah, kalau dengan turunan pertama kita masih ada serial correlation nggak? Nah, mari kita coba. Masih ada. Jadi serial correlation-nya sembuh nggak? Tidak sepenuhnya sembuh, tapi sudah berkurang sepenuhnya. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan si turunan pertama, ya. Tapi R squared-nya jadi drop banget nih. Nah, kalau R squared-nya jadi drop banget setelah Anda melihat turunan pertama, ini kemungkinan besar ada masalah di spesifikasi modelnya. Misalnya IP-nya harusnya nggak di-lock, tapi pakai D aja misalnya. Nah, oh sama aja rupanya. Nah, berarti ada masalah dengan si spesifikasi model Anda. Ya, harusnya modelnya nggak kayak gini gitu misalnya. Ya, tapi dengan Anda melakukan turunan pertama itu Anda sudah mengurangi. Ya.
meminimalisasikan dampak dari si autokorelasi tadi. Nah, ini boleh Anda lakukan kalau tadi Anda bingung mau pakai AR atau MA berapa. Gitu kira-kira. Nah, gitu untuk si data time series. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Silahkan, feel free. Izin Bu Amanda. Silakan. Izin bertanya Bu, mungkin ini berkaitan sih Bu ya. Kadang kalau ketika kita masukin data Bu, itu sering keluar notif pas kita mau equation ya Bu, itu near similar matrix error tuh Bu. Sering kayak gitu ya. Nah, itu ternyata mungkin biasanya terdapat beberapa variabel yang memang ternyata datanya itu sama semua atau mungkin ternyata nggak bisa diolah tuh Bu. Sama misalnya kita pakai ini Bu, air student ya Bu ya, mungkin di sini tadi belum dijelasin ya Bu. Nah, itu sering keluar bahwa datanya itu negatif gitu Bu. Nah, itu sebenarnya penyelesaiannya bagaimana? Nah, kalau untuk si data time series ini tadi kan dijelaskan terkait serial correlation ya Bu ya. Nah, tadi saya mungkin terlalu miss ya Bu, belum ini nih Bu, kalau misalnya datanya itu terkena autokorelasi, nah kita bisa memperbaikinya step detailnya bagaimana Bu, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, mungkin saya agak miss Bu, bisa dijelaskan lagi, mungkin itu sih Bu. Sama mungkin nanti ada data uji lain Bu, kalau misalnya nanti bisa dijelaskan terkait misalnya penanggulangan normalitas atau varian relation factor ya Bu ya. Nah itu juga seperti apa, mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, kalau tadi near singular matrix benar, berarti datanya banyak yang sama. Kalau kayak gitu terus kita harus gimana? Nah, berarti Anda harus ngedrop salah satu variabelnya. Jadi misalnya variabel A sama B terlalu banyak yang sama nih, nah, maka pilih salah satu aja. Either pakai yang A atau pakai yang B aja. Itu untuk yang near singular matrix. Karena kalau near singular matrix itu memang ya nanti jadi nggak bisa diolah kan datanya gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya yang keluar negatif, itu maksudnya negatif di koefisiennya apa gimana, Mbak? Iya Bu, izin biasanya pas kita mau pakai air student itu di command ya. Nah, itu nggak keluar gitu Bu. Jadi nggak bisa karena dia negatif gitu ya. Root square min negatif error gitu ya. Biasanya kayak gitu ya Bu. Ini notifnya. Oke. Nah, ya kadang-kadang kalau kita mau ngolah data, terus ada data yang negatif gitu, itu sebenarnya Anda bisa lihat di issues di bagian option. Nah, di bagian option, sebentar ya, di bagian general option, nah, di bagian, jadi option, general option, terus yang series and alpha, ini Anda klik yang auto series, jadi series or alpha, series and alpha, terus auto series, ini pastikan Anda klik yang treat errors as NAs, ya, sehingga nanti dia tetap bisa mengolah kalau misalnya ada data yang negatif. Oke, jadi di bagian option, terus di general option, terus di auto series, series and alpha auto series, ini treat evaluation errors as NAs, sehingga kalau ada yang data negatif, ini Anda tetap bisa olah. Soalnya tadi yang wealth itu kan ada yang negatif nih data kita. Itu tadi kalau saya belum centang, yang bagian ini dia juga jadi nggak bisa diolah, ya. Makanya di bagian option, general option, auto series, ini klik yang treat evaluation as NAs. Nah, jadi gitu kira-kira. Nah, untuk uji-uji yang lain lagi, kita sebenarnya cuma butuh dua itu ya. Kalau misalnya mau ngolah data, at least biasanya hanya dua itu yang saya pakai, antara si heteroskedasticity atau si autokorelasi. Nah, kalau uji normalitas itu kita sebenarnya perlu nggak sih? Nggak terlalu sebenarnya. Ya paling tidak kalau di kampus nggak terlalu. Kenapa? Karena gini, datanya itu mau seperti apapun datanya, toh pada akhirnya kita akan olah gitu ya. Jadi misalnya kita mau uji stasionaritas misalnya untuk data yang apa ya, M1 misalnya. Kita lihat dia stasioner apa enggak sih.
unit root test. Nah, itu kan untuk melihat apakah dia stasioner apa enggak stasioner. Nah, misalnya kita uji apakah dia stasioner di level. Nah, ternyata dia tidak stasioner nih sebenarnya, dia di level. Kalau nggak stasioner, terus gimana? Nah, ini sebenarnya kita bisa akali dengan cari turunan pertamanya. Jadi kita lihat apakah dia stasioner di first difference misalnya. Oh, dia stasioner di first difference. Nah, baru kita akan pakai ini M1-nya, instead of dia di level, dia di first difference-nya. Nah, jadi sebenarnya kayak gitu aja. Jadi selain uji tadi ya, heteroskedastisitas sama si autokorelasi, Anda bisa melakukan uji stationarity. Sebenarnya cukup itu aja, ya. Kalau saya biasanya malah nggak pakai uji stationarity, kayak langsung aja model regresinya seperti apa, terus nanti dilihat apakah dia ada ini si hetero sama si autokorelasi apa enggak. Karena pada akhirnya yang sangat kita pentingkan, paling enggak di kampus yang sangat saya pentingkan, itu adalah di bagaimana kita menyusun modelnya. Ya, karena kalau nanti mau kita pakai datanya itu turunan pertama atau datanya itu pakai log, pada akhirnya itu adalah keputusan si peneliti berdasarkan background teori yang sudah dia pelajari. Apalagi kalau misalnya kita punya datanya tuh data survei mentah gitu ya, itu kadang-kadang banyak hal yang harus kita ambil keputusan sendiri sebagai peneliti. Jadi kayak nggak melulu harus ikut normalitas dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi itu sih kira-kira penjelasan saya gitu. Baik, terima kasih Bu Amanda. Ya, sama-sama. Oke, sebelum saya pindah ke data yang panel, full cross section, ada pertanyaan? Aduh, sayangnya tinggal 30 menit lagi ya. Oke, kita pindah ke ini ya, data cross section. Full cross section maksud saya. Nah, untuk full cross section data. Jadi data kita adalah full cross section. Data panel itu adalah longitudinal, yaitu dia following same individual over periods of time, seperti data IFLS dan juga data sensus. Nah, kalau di panel data regression, ini nanti kita akan melakukannya. Jadi kalau data full cross section atau panel, itu kita akan meregres 3 kali. Kita bandingkan 3 model. Model yang pakai OLS biasa, model fixed effect, sama model random effect, barulah kita pilih model mana yang paling baik ya. Jadi di data full cross section kita tidak lagi memusingkan soal hetero, autokorelasi, karena nanti kita itu sudah inherently mengakui bahwa ini data ada time series-nya, ada cross section-nya. Pasti dia akan mengandung, ada kemungkinan mengandung si penyakit tadi. Nah, terus apakah kita akan tes satu-satu? Enggak, di sini yang kita lakukan adalah kita akan punya 3 model. Dari 3 model ini nanti kita pilih mana yang paling sesuai, ya, atau mana yang paling ideal bagi kita. Okay? Nah, jadi apa sih asumsi perbedaan ketiga model ini? Nanti silahkan dibaca sendiri ya di sini. Oke, nah kita lihat. Saya punya PPT yang lebih detail untuk data panel. Nah, mari kita sambil buka PPT yang itu. Nah, ini adalah materi yang saya adaptasi dari kuliahnya Bapak Ahmed Adefendi, ADCP. Beliau dari universitas yang sayangnya saya lupa. Tapi beliau menjelaskan dengan baik tentang bagaimana melakukan panel data atau full cross section data regression. Model regresinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya variable dependent IT ya, karena kita punya lebih dari satu entity dan lebih dari satu time. Jadi IT di sini beta 0 atau alpha tambah beta 1 x1 IT1 dan seterusnya sampai beta k x IPK ditambah errornya atau residualnya itu adalah UIT. Oke, nah di situ. Jadi kalau kita mau melakukan full OLS,
atau pooled cross section di sini, kita bikin dulu poolnya. Oke. Nah, caranya gimana sih kita bikin poolnya? Mari kita buka Ifuse-nya, kita buka datanya dulu ya. Dan ini tidak bisa control all rupanya. Oke. Kita input datanya dulu ya, import from file. Terus di situ kita punya workshop, kita punya data panel. Nah, di sini kita punya data seperti ini. Habis itu kita bikin poolnya dulu. Cara bikin poolnya adalah kita type pool di dalam komennya ya. Jadi di sini ada di komennya ini pool. Habis itu kita punya pool seperti ini. Nah, poolnya ini apa sih? Poolnya itu adalah entitas dari data Anda. Di sini entitas data kita adalah negara. Maka Anda bisa list nama-nama negaranya. Oh, ini saya menggunakan data yang justru malah tidak benar. Sebentar ya. Aduh, kenapa malah dibuka di Ifuse? Nah, bukan. Kita pakai data yang ini, contoh panel. Nah, data yang contoh panel ini isinya sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Nah, jadi menyusun data panel itu yang penting adalah Anda boleh year-nya di kolom kedua atau di kolom pertama sama aja. Yang penting year-nya itu dihabiskan per entitasnya. Nah, jadi di sini kita punya Kanada dari tahun 95 sampai 2000, terus Prancis dari tahun 95 sampai 2000, terus Great Britain 95 sampai 2000 dan seterusnya sampai negara yang terakhir. Oke. Nah, terus habis itu di sini ini juga bukan datanya. Di sini kita punya variabelnya Y sama population. Nah, gitu misalnya. Terus habis itu kita masuk ke sini. Oke. Nah, habis itu kita di bagian pool ini kita masukkan variabel apa aja yang mau kita pakai ya. Jadi cross identifier-nya itu adalah variabel yang mau kita pakai. Nah, di sini kita punya beberapa variabel nih. Ada export, ada GDP, ada population, sama ada import. Ini kita pakai variabel data yang ini. Sorry. Data yang ini, panel pool CS ini yang tadi sempat saya buka. Nah, yang ini ya, kita punya Benin, Gambia, Ghana, dan segala macam ini. Kita punya data GDP, population, export, sama import. Ini yang D23 ini nanti itu ada di Ifuse. Nah, kita masukin dulu GDP. Terus habis itu kita enter. Kita punya export. Terus habis itu kita punya import. Terus kita punya pop kayak gini. Terus habis itu define. Udah semua belum? GDP, import, export, pop. Ya benar. GDP, import. Nah, ini kita define. Nah, jadi setelah di pull, ini Anda klik Anda ketik satu-satu variabel yang mau Anda pakai, terus define. Define ya. Kita udah punya pull belum di sini? Saya ini apakah harusnya saya tidak pakai huruf besar? Nah, kita coba GDP, import, export, sama pop. Terus define. Nah, oke, sekarang sudah terdefine. Nah, jadi kita punya pool ini, gitu ya. Oke, nah habis itu kalau kita sudah punya pool, nanti poolnya tuh buat apa sih? Nah, nanti kita melakukan regresinya itu di pool. Jadi bukan di quick estimate equation ya, tapi di pool. Di sini kita langsung melakukan estimasi. Nah, dependent variabelnya apa? Misalnya dependent variabelnya kita pilih GDP. Nah, di situ kita pilih independent variabelnya. Misalnya independent variabelnya adalah export, terus habis itu import,
terus habis itu pop. Jangan lupa konstantanya ya, C. Nah, habis itu nanti untuk menentukan mau fixed effect atau random effect itu bisa di sini. Untuk sementara pakai yang non dulu. Nah, habis itu ini least square, terus kita klik OK. Nah, inilah cara kita melakukan regresi di data panel. Jadi regresinya itu dibuat di pool. Tadi pagi, Abi sudah menghitung. Kita save dulu. Pool 1. Belum. Oke. Kok bisa Nah, habis itu kalau misalnya kita mau membuat regresi yang beda lagi, misalnya masak. Iya. Sebentar ya. Oke. Ini di equation, yang ini di pool. Oke. Nah, jadi karena tadi kita akan membandingkan 3 model. Di model yang pertama adalah model yang si pool ini. Nah, di situ model yang kedua itu adalah yang fixed effect. Nah, kalau yang model fixed effect itu Anda boleh langsung ke quick, terus di estimate equation. Nah, di estimate equation Anda bisa masukkan sama seperti ini. C, export, import. Nah, bedanya adalah di panel option sekarang Anda pilih yang fix. So, Anda klik OK. Nah, bedanya apa sih sebenarnya fixed effect sama random effect sama yang tadi apa sih namanya yang full cross section? Nah, jadi bedanya itu gini. Kalau yang full cross section itu kita memperlakukan data panelnya seperti data biasa. Ada masalah. Makanya ya udah biasa aja gitu. Nah, sedangkan yang fixed effect itu kita mengasumsikan efek yang diberikan variabel independen ke variabel dependen itu semuanya sama, ya. Jadi mau itu negara 1, negara 2, negara 3, itu efek yang diberikan variabel independen ke dependen itu sama. Artinya apa? Artinya kalau dibuat kurva slope-nya itu sama. Tapi kalau random effect, nah itu kita mengasumsikan bahwa efek variabel independen terhadap dependen itu akan beda-beda di setiap negara. Atau dengan kata lain, kalau dibuat kurva slope-nya itu nanti beda-beda. Ya, nah jadi seperti itu. Nah ini untuk yang fixed effect. Equation 1 ini yang fixed effect. Nah habis itu kita buat satu lagi adalah yang random effect. Sama kayak tadi, GDP, C, export, import, terus pop. Nah di panel option kita pilih yang random. Nah, sekarang kita punya yang untuk random effect. Kita bandingin sama yang fixed effect misalnya. Nah, kita bisa lihat efek dari ekspornya tidak signifikan. Di sini juga nggak signifikan. Efek dari impornya dia signifikan. Di sini dia nggak signifikan. Terus population-nya, efeknya di sini dia nggak signifikan, di sini signifikan. Nah, jadi beda ya. Coba kalau misalnya kita buat lock, harus pakai coding dulu. Kalau lock aja. Itu program dulu biar bisa belok kanan belok kiri maju mundur. Nah, kadang-kadang kalau Anda dapat hasil regresi itu tidak sesuai sama ekspektasi Anda, coba variabelnya dikonversi menjadi logaritma. Mesinnya, elektroniknya. Atau dikonversi menjadi turunan pertama. Ya. Tapi kan dengan dasar kadang-kadang itu membantu untuk membuat analisisnya lebih sesuai dengan background teori misalnya. Nah, di sini importnya sekarang jadi signifikan. Kita coba yang di sini juga. Oke, kayaknya yang ekspor tetap nggak ngaruh. Yang import, ini kalau alfanya 10% dia signifikan, tapi kalau alfanya 5% dia nggak signifikan. Population di sini nggak ngaruh yang fixed effect. Oke. Nah, jadi untuk data pooled cross section dan panel itu Anda akan selalu punya 3 model ini. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngecek di antara 3 model ini mana yang paling pas buat kita. Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini.
Nah, pertama-tama kita bandingkan dulu antara fixed effect sama random effect. Ya, caranya adalah Anda buka, ini Anda buka yang fixed effect apa yang random ya? Kayaknya sih kita bukanya yang random. Kita buka yang random effect ini.